Jadi adik-adik perlu tahu, Iran ini adalah salah satu donatur terbesar untuk dua kelompok militer di Timur Tengah. Yang satu namanya Hizbullah di Lebanon, yang satu namanya Hamas di Gaza. Dari tahun 1992, Iran ini udah ngasih duit ke Hizbullah 700 juta sampai 1 miliar dolar per tahun. Dan mulai tahun 2005, Iran ngasih duit ke Hamas 100 juta sampai 300 juta per tahun. Duitnya dipakai apa adik-adik? Dipakai beli roket, dipakai beli rudal untuk nembak ke Israel, untuk ngebunuh warga sipil Israel. Terima kasih Mas Hussein mengakui Iran mendanai Gaza. Itu sangat penting. Karena selama ini tidak ada pengakuan tersebut. Anda menemukan hal yang sama? Yes. Iran mendanai, mempersenjatai Gaza. Itulah mengapa Israel berkaitan dengan Iran. Karena Iranlah yang mendanai Hamas, mendanai jihad Islam, mendanai Hezbollah di Lebanon, mendanai Houthi di Yaman. Belum lagi kalau kita bicara milisi-milisi Syiah di Irak dan Suriah. Pengakuannya bukan datang dari saya. Mas Hussein langsung dari Kairo tadi mengatakan demikian. Salam damai sejahtera bagi kita semua, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa setia mendukung dan memberi support dalam perkembangan channel ini. Kini saudara dan saya sehat-sehat selalu, amin. Pada kali ini saya mengajak teman-teman semua untuk melihat video terkait dengan peristiwa apa yang terjadi di Timur Tengah yang menghebohkan kita akhir-akhir ini. Israel dan Amerika melawan Iran. Mengapa Amerika dan Israel menyerang Iran? Dan mengapa Israel membombardir Gaza atau Hamas? Oleh karenanya, supaya tidak salah menerjemahkan videonya, yuk simak video ini sampai selesai, supaya saudara dan saya tidak gagal paham. Inilah dia video yang berikut ini. Tahu nggak, Amerika tuh punya peran besar sekali pada kemerdekaan kita. Orang tuh ingatnya cuma 17 Agustus saja, orang lupa. Pada 1945, Belanda balik. Jadi Bang Aiman, dari 46 setelah kita proklamasi, kita dijajah lagi sama Belanda. Sampai 49. Biar adik-adik tahu, tahun 1949 Amerika itu tiba-tiba ngancem ke Belanda. Belanda, lu kalau masih jajah Indonesia, gue stop bantuan lu. Bukan cuma itu aja. Amerika nyeret Belanda, lu duduk. Dipaksa duduk berunding sama Indonesia. Itulah yang kita kenal dengan konferensi meja bundar di Den Haag. Tidak sampai di situ, Amerika juga bikin resolusi di Dewan PBB untuk menekan agar Belanda cabut dari Indonesia. Sampai akhirnya Belanda nyerah, bos. Udah deh, babang Amerika, gue nyerah deh, gue pulang deh. Coba. Kita balik lagi ke Amerika lawan Iran. Coba pahami kenapa Amerika nyerang Iran. Jadi adik-adik perlu tahu, Iran ini adalah salah satu donatur terbesar untuk dua kelompok militer di Timur Tengah. Yang satu namanya Hizbullah di Lebanon, yang satu namanya Hamas di Gaza. Dari tahun 1992, Iran ini udah ngasih duit ke Hizbullah 700 juta sampai 1 miliar dolar per tahun. Dan mulai tahun 2005, Iran ngasih duit ke Hamas 100 juta sampai 300 juta per tahun. Duitnya dipakai apa adik-adik? Dipakai beli roket, dipakai beli rudal untuk nembak ke Israel, untuk ngebunuh sipil Israel. Selama puluhan tahun. Sekarang balikin ke kita. Misalnya nih Malaysia ngasih duit ke teroris. Terus terorisnya beli bom. Bomnya dipakai buat ngebom Indonesia. Kira-kira perasaan kita gimana? Puluhan tahun lagi. Saya yakin pasti kita ikhlas banget perang sama Malaysia. Bener gak? Wah, diserang-serang terus. Jadi keputusan Pak Prabowo membawa Indonesia ke board office ini sudah benar. Karena memang board office Trump ini memang niatnya ingin mewujudkan perdamaian. Dengan cara apa? Dengan cara mentiadakan donatur yang memberikan duit ke teroris. Makanya dia nyerang Iran. Itu yang diserang bukan rakyatnya loh. Rezimnya loh. Amerika cuma pengen rezim Iran yang suka ngasih duit ke teroris itu diganti dengan rezim yang tidak pernah ngasih duit ke teroris. Simple. Tidak ada donatur, tidak ada teroris, tidak ada perang. Tidak ada perang, damai. Jadi sekali lagi ini kalau Pak Prabowo dengar ya, istilah peribahasa anjing menggonggong kafilah berlalu. Maju terus Pak bersama BOP, jangan mundur Pak. Karena BOP adalah jalan kebenaran menuju perdamaian. Terima kasih. Monik ada komentar? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari ini hari paling bagus buat orang yang Iran. Kita paling senang. Karena Khamenei habis masukkan ke sampah sama Trump dan Netanyahu. Kita sangat happy. Karena habiskan dia 40.000 orang kemarin di dalam bunuhannya. 40.000 orang. Dan sekarang lucunya, banyakkan orang sekarang udah mulai belah-belah Khamenei. Kenapa kemarin waktu dia 10.000 orang,
kalian diam aja. Sekarang udah dia masuk ke sampah, sekarang baru kalian mau bela-bela aja. Jadi tidak bisa kita hanya omong doang, di mulut doang. Kalau kalian mau bantu, bisa kalian bantu. Kalau tidak bisa bantu, hanya diam aja, tidak usah bela-belain. Kemarin habiskan dari 50 tahun Khamenei bela-belakan mau habiskan Israel, mau habiskan Amerika, omong kosong doang. Akhirnya gimana? Akhirnya udah mau ribet sama Amerika, mata uangnya turun, negara hancur. Dalam dunia ini tidak ada yang bisa bikin challenge sama Amerika, tidak bisa. Mau negara muslim, mau negara itu. Kalau kalian lihat, negaranya yang bikin challenge sama Amerika udah hancur. Kalian tidak bisa bikin challenge sama Amerika. Sama Israel tidak bisa bikin challenge. Akibatnya mau kalian kayak gimana, kayak Iran. Satu ekor ayam harganya 400.000. Gaji orang di sana per bulan $80. Pembayar rumahnya $150 bayar sewanya. Kalian kalau misal mau membelakan, silakan. Itu ada Amerika di dalam US, di dalam semua negara ada kedutaannya. Kalian bisa pergi ke kedutaannya, udah bela-bela ke sana. Kayak orang Pakistan, sekarang orang Pakistan kan sekarang demo. Saya orang Iran, saya senang Khamenei mati. Masa orangnya luar sedih nangis Khamenei mati. Aku yang orang Iran sendiri saya senang. Itu negara saya sendiri, masalah kita sendiri senang. Tapi yang orangnya negara lain malah bela-bela. Itu bagus banget, kita sangat happy, sangat senang. Dan itu masalah kita pribadi. Kemarin waktu 40.000 orang udah suruh sama dia di dalam demo. Sekarang kalian tidak boleh mengikut bela-bela Khamenei. Syahid. Syahid dari mana? Emang kamu tinggal di Iran, kamu pernah lihat dia apa yang lakukan? Hanya kalian lihat dari berita jauh, itu berita bohongan, disuap sama Iran untuk baik-baikan Khamenei. Udah dari sini sekarang kita sangat happy, Iran balik baik lagi kayak 50 tahun lalu. Kita tidak mau masuk paksa Islam, mayoritas Islam lagi kayak sekarang. Kita mau free kayak dulu. Tolong stopkan membela-bela Khamenei. Dia diktator. Aku dari video ini aku bilang terima kasih untuk Trump, terima kasih untuk Netanyahu, udah habiskan dia. Dan sisanya kita pasti bakal selesaikan. Sisanya sama kita, yang kita keluarkan leader-leader, sisa leader-leader sampah. Dalam Iran kita keluarkan. Iran negara bagus, Iran negara kaya. Tapi udah miskin banget sama jiwa-jiwa mereka. Habiskan negaranya sama jiwa-jiwa mereka yang tidak jelas. Membawa ikut agama di dalam masalahnya negara. Akibatnya ini. Sekarang habiskan Amerika. Kan kata Khamenei kan dulu kan bilang mau habiskan Amerika, dalam habiskan Israel. Gimana? Udah habiskan? Satu roda aja udah sampai Israel dah. Tidak mampu. Kita harus terima. Itu US. Power di dalam dunia. Itu powernya. Tidak ada negara lain bisa challenge sama US. Tidak ada di dunia ini, tidak ada lebih kuat dari US. Jadi apa yang mereka bilang kita harus dengar. Tidak dengar negara hancur Iran, kayak Pakistan, kayak Afghanistan, kayak Bangladesh. Itu akibatnya tidak dengar Amerika. Akibatnya men-challenge sama Amerika. Kalian kalau mau bikin challenge sama Amerika, silakan. Bebas, pergi bikin challenge. Lihat aja hasilnya gimana. Lihat aja hasil masa uangnya kalian jatuh gimana. Ya pokoknya begitu. Jangan mengikut campur, belah-belah karena Islam. Kalau kalian mau bantu, silakan. Ini ada kedutaan di situ. Kedutaan Amerika, ada kedutaan Israel. Pergi di sana kalian kalau marah sama mereka, udah marah, udah apa.
Tidak usah so baik-baikin Khamenei. Saya orang Iran, saya senang. Bukan aku yang senang, sekarang satu Iran udah senang, dia udah mati. Kita pasti change regime. Regime itu keluarkan dari negara kita. Udah kita capek, udah 50 tahun paksa untuk tahan regime ini. Paksa untuk mereka mau habis-habiskan negara lain. Saya bangga dengan Permadi Arya, walaupun dia diusir, tetapi dia tegas, cerdas, dan apa yang diomongkan itu benar semua. Sehingga diusir dari ruangan. Kaitannya dengan saya diusir dari Indonesia, dipaksa untuk tidak boleh kembali dengan ancaman 10 tahun penjara, atau kalau mau kembali saya akan dikasih uang sekian. Tapi kan saya tidak mau, saya lebih memilih merdeka. Sehingga para jenderal yang menjemput saya itu gigit jari, pulang aja, nggak ada urusan dengan saya. Begitu. Lah Permadi Arya diusir dari ruangan sidang. Bagus itu. Itu yang saya perlukan. Inilah orang yang pemberani. Mentalitas jenderal. Walaupun gaji kopral. Enggak apa-apa. Rela menderita dalam membela kebenaran itu bagus. Bila kebenaran itu ada, kamu miliki, kemerdekaan itu akan menjadi milikmu karena selalu hidup dalam kebenaran. Nah, seperti saya, siapa sekarang yang mau untuk mencongkel saya? Katanya Palestina memberikan dampak, memberikan bantuan, memberikan menolong kemerdekaan Indonesia. Siapa pahlawan Palestina ke sini? Habib Rizik. Itu mah Yaman. Yaman gombal-gambul. Hanya memberatkan isi celananya doang. Sudah memperbesar kemaluan, nyolong duit, nyolong kehormatan, ngaku-ngaku turunan Nabi, rungkat semua. Bubar semua sanatnya. Suruh tes DNA nggak mau. Nggak berani tes DNA. Akhirnya dia ngaku bahwa dia bukan turunan Nabi. Dari mana Palestina memberikan sumbangan kepada Indonesia? Hoax semuanya, bohong semuanya. Ketika Indonesia merdeka, Palestina itu sampai sekarang tidak ada negaranya. Nggak ada merdeka sama sekali. Dia terkungkung dengan kebohongan. Palestina miskin. Sampai sekarang Indonesia berusaha untuk membantu, ngirim beras. Sok-sokan pula. Prabowo menyumbang 5 miliar kasih langsung ke Palestina. Sampai kagak. Apakah bantuan kepada Palestina itu dan mendukung kemerdekaan Palestina itu atas jasa itu? Hoax semua, bohong semua. Sekarang Presiden Prabowo mau membangun gedung 45 lantai di Bundaran HI. Nanti akan diberikan gedung-gedung itu perkantoran untuk FPI, untuk ormas-ormas Islam. Prabowo, itu masih banyak rakyat yang hidup dalam keadaan susah. Gedung-gedung sekolah rusak. Orang-orang mau jadi PNS susah. Pegawai kesehatan, guru honorer. Jangan mengalihkan isu
Saya heran ini juga presiden ini. Kok makin ke sini pikirannya makin melempam. Entah apa pikirannya itu. Kayaknya sudah pikun ini presiden. Benar, iya jenderal. Jenderal mental kopral. Gimana Pak Prabowo? Rakyat ribut kayak begitu aja. Selalu agama dijadikan alasan untuk keributan di medsos. Untuk mengalihkan masalah sesungguhnya dari kejahatan para elit politik Indonesia yang menguras harta kekayaan. Itu kelapa sawit. Bukan dipakai untuk kemakmuran rakyat. Pertamina dicuri dengan jelas-jelas loh. Ahok keluar dari direktur Pertamina itu karena nggak kuat. Betapa besarnya mafia jahat itu, saudara. Ya keluar dari Pertamina. Betapa banyak harta kekayaan dimakan oleh orang-orang tertentu. Ketahuan semua kok. Cuman untuk mendongkel orang-orang ini. Susah sekali. Reza Khalid itu tak kemana larinya. Nggak bisa ditangkap. Si Arab itu. Hanya menggunakan, memanfaatkan minyak Indonesia. Dia bawa lari uang triliunan. Nggak mampu ditangkap oleh Indonesia. Nggak ada alatnya. Apalagi saya. Nggak usah datang lagi ke Polri ngirim anak buahmu untuk menangkap saya. Lagian nggak ada pengaruhnya apa-apa kecuali urusan agama. Karena saya hanya ngomong agama doang. Tetapi saya mampu untuk membongkar kebobrokan agama itu. Apalagi ngomong Palestina. Quranlah sumber yang menjadikan Palestina ini tanah berdarah-darah. Udah berapa juta orang sejak turun Quran sampai hari ini. Surat pertama, surat ke-17 ayat 1 yang mengklaim Palestina itu tanah Arab. Nah, begitulah hebatnya terhipnotis oleh kitab suci. Dan sampai sekarang Palestina itu terombang-ambing oleh kitab suci surat 17 ayat 1. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harama ilal masjidil aqsa. Masjid Aqsa waktu ayat itu turun belum ada. 70 tahun setelah Islam baru dibangun oleh pelanjut-pelanjut dari Islam itu sendiri. Karena kitab suci harus dibuktikan. Malu dong ngatain Masjid Aqsa sementara masjidnya nggak ada. Lalu diakal-akalin. Nah, itulah katanya Palestina. Lalu Palestina meluas menjadi negeri Arab. Nah, kekhalifahan selanjutnya itu mendukung Palestina ini sebagai negara Arab. Tapi nggak tercapai sampai hari ini. Nggak bisa. Kemudian Yerusalem Timur
untuk ibu kota Palestina. Ya nggak bisa. Itu tanah milik Israel. Itu. Jelas sekali saudara-saudara. Nggak bisa milik Arab. Ini kesalahan kitab suci, saudara. Yang menjadi kompor sehingga Palestina ini menjadi tanah dua sertifikat. Sertifikat pertama Alkitab berkata itu milik Israel. Turun-temurun. Dan sumpah kepada nenek moyang itu adalah tanah Israel. Bukan tanah Arab. Zakaria 12 ayat 2-4, sesungguhnya aku membuat Yerusalem menjadi pasu yang menyebabkan segala bangsa di sekelilingnya menjadi pening. Juga Yehuda akan mengalami kesusahan ketika Yerusalem dikepung. Ayat 3, maka pada waktu itu aku akan membuat Yerusalem menjadi batu untuk diangkat bagi segala bangsa. Siapa yang mengangkatnya pastilah mendapat luka parah. Segala bangsa di bumi akan berkumpul melawannya. Ayat 4, pada waktu itu demikianlah firman Tuhan. Aku akan membuat segala kuda menjadi bingung, penunggangnya menjadi gila. Atas kaum Yehuda aku akan membuka mataku, tetapi segala kuda bangsa akan kubuat menjadi buta. Ngawur semua. Bahkan pesawat-pesawatmu akan nabrak rumahmu sendiri kalau kamu pakai untuk menyerang Israel itu. Kuda saja nggak bisa berlari, tank-tank itu Hamas habis. Berani aja. Ini saya lebih percaya dengan firman Tuhan daripada diskusi-diskusi kalian. Saya sudah membuktikan bahwa saya datang ke Amerika dengan mukjizat terbesar yang Tuhan berikan kepada saya. Dan saya buktikan itu. Tapi itu tinggalkan dulu kesaksian saya seperti itu. Artinya firman Tuhan dengan nubuat-nubuatan, ramalan-ramalan Alkitab itu terbukti sekarang ini. Maka jangan percaya dengan Muslim. Jangan percaya dengan kitab suci mereka, apalagi nabinya. Kalian akan tersesat. Yesaya 51 ayat 17, terjagalah, bangunlah hai Yerusalem, hai engkau yang telah meminum dari tangan Tuhan isi piala kehangatan murkanya, engkau yang telah meminum, menghirup habis isi cangkir yang memusingkan. Lu ganggu Israel, akan ada pertolongan. Lu ganggu Yahudi. Entah dari mana? Donald Trump. Berani kalian? Dan tidak ada tentara di muka bumi ini yang sehebat tentara Amerika. Pasukan udaranya itu, Navy-nya itu luar biasa. Pilot-pilotnya itu akan mencengkram negara mana saja. Makanya Indonesia jangan ikut-ikutan. Umat Indonesia ngeributin, bikin cerita kosong bahwa ketika kemerdekaan Indonesia berhutang kepada Palestina. Palestina nggak ada apa-apanya. Mau mengalihkan, Mesir yang pertama kali mengakui Indonesia merdeka. Buka sejarah. Mesir yang pertama, bukan Palestina. Palestina tanah onggok-onggok untuk buang air kencing aja. Maaf, saya tidak hendak menyakiti hati saudaraku yang muslim. Bukan. Lukas 2 ayat 38-40, dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan
kelepasan untuk Yerusalem. Untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Ini berbicara Yesus Kristus yang menetapkan Yerusalem itu milik keselamatan segala bangsa. Tetapi barang siapa yang berkhianat untuk memiliki Yerusalem itu, seperti Palestina, Mahmud Abbas presidennya, ataupun Hamas, kalian akan mengalami pusing, kuda-kuda perang pun akan buta. Wal adiyati dhabha fal mughirati subha fa atharna bihi naqa fa wasatna bihi jama'a. Demi kuda yang terengah-engah lari, kuda Arab, kudanya Muhammad. Ini bukan menghina, maaf sekali. Karena Al-Quran itu bukan ajaran kebenaran. Dan Muhammad bukan nabi. Hanya karena Anda yang terpenjara pikiran, hati Anda, dengan bahwa Quran itu datang dari Allah. Allah yang mana? Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak dikenal oleh para nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah karangan Muhammad, dan Al-Quran itu seluruhnya perkataan Muhammad, bukan dari Allah. Muhammad sendiri yang ngomong. Dia mau kawin dengan ini, turun ayat. Mau nidurin menantu, turun ayat, surah ke-33 ayat 37. Dia mau menghalalkan. Nah teman-teman, itulah dia video yang baru saja kita saksikan bersama terkait dengan peristiwa terjadi di Timur Tengah, Amerika Serikat dan Israel melawan Iran, dan Israel membombardir Gaza atau Hamas. Maka kita perlu mempertanyakan supaya kita tahu apa penyebab dan dalang di balik semua yang terjadi di Timur Tengah ini. Nah, pertanyaannya adalah mengapa Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran, dan mengapa Israel membombardir Gaza atau meluluhlantahkan Hamas di Gaza. Nah, teman-teman, di dalam video yang telah kita saksikan bersama, di mana Permadi Arya ini adalah salah satu aktivis yang netral sekali terkait dengan apa yang terjadi di Timur Tengah. Dan kemudian Permadi Arya ini yang disebut dengan Abu Janda, ia adalah seorang yang paling vokal untuk menyuarakan keadilan terhadap umat Kristiani di Indonesia. Apa saja yang dialami oleh umat Kristiani di Indonesia, Abu Janda ini, yang dimana dia seorang adalah Islam sendiri, yang terus menggaungkan dan bersuara secara vokal untuk umat Kristiani. Tujuannya apa? Permadi Arya mau umat Kristiani di Indonesia mendapatkan hak yang sama, keadilan yang sama terkait dengan peribadatan kepada Tuhannya, terkait dengan kebebasan beribadah, terlebih kebebasan dalam membangun rumah ibadah. Ya, nah, Permadi Aryan atau Abu Janda menjelaskan Iran adalah sumber atau otak di balik konflik Timur Tengah. Wah, ia menjelaskan Iran mendanai Hizbullah di Lebanon, dan juga Iran mendanai Hamas di Gaza. Kita tadi sudah melihat berapa juta US dollar Iran ini mengeluarkan uang hanya untuk bantu Hizbullah dan juga mendanai Gaza. Nah, teman-teman, apa maksud tujuan Iran mendanai Hizbullah dan Hamas? Tujuannya adalah untuk membeli rudal, amunisi-amunisi, dan setelah itu dua kelompok ini, Hizbullah dan Hamas ini, setelah mereka membeli rudal dan amunisi-amunisi, mereka melancarkan kepada Israel. Secara historis, Israel tidak pernah memulai sebuah konflik, saudara. Israel tidak pernah memulai dengan menyerang lawannya, tidak. Ya, nah teman-teman, ketika saya mendengar hal ini,
Berdasarkan penjelasan dari Abu Janda, saya sangat kaget, saudara. Mengapa saya kaget? Karena di hati dan pikiran saya bertanya, bagaimana mungkin Iran yang disebut sistem pemerintahannya Islami melakukan hal itu? Bukankah negara ini pemimpinnya adalah orang-orang yang paling rohani, adalah orang-orang yang membawa kedamaian, orang-orang yang membawa orang ke surga? Mengapa negara ini berbalik, saudara? Malah ia mendanai teroris, saudara. Nah, teman-teman, terkait dengan itu senada juga yang disampaikan oleh Munir Records terkait dengan hal itu. Sumber masalah yang ada di sana adalah dari Iran. Ini kan negara yang sangat menyedihkan, saudara. Nah, mengapa AS dan Israel melakukan serangan terhadap Iran? Untuk menghentikan segala aksi, baik Hizbullah, baik Hamas, untuk menghentikan tindakan-tindakan mereka itu harus melemahkan sumbernya. Itulah sebabnya AS dan Israel melakukan serangan terhadap Iran. Itu yang pada akhirnya pemimpin tertinggi Iran meninggoy, saudara, supaya ada pergantian rezim yang mendanai teroris. Itulah sebabnya AS dan Israel melakukan gabungan untuk menghantam dan meluratakan pemimpinnya. Nah, di sini kita mengerti apa yang dijelaskan oleh Abu Janda, bahwa alasan Amerika Serikat dan Israel melakukan hal itu supaya teroris tidak ada. Kalau sumbernya sudah dibinasakan, maka aktivitas terkait dengan teroris tidak mungkin ada. Ya, jadi teman-teman, bagus sekali apa yang dijelaskan oleh Permadi Arya dan juga Munir Records terkait dengan hal ini. Kita dapat melihat dan mengerti. Bagi orang yang waras, bagi orang yang belajar secara sejarah, maka ia akan mengerti hal ini. Ya. Lebih lanjut, pria Iran mengamuk kepada orang-orang Indonesia yang memuji-muji Khomeini, syahid. Nah, pria asal Iran ini, dia juga orang yang beragama Islam, saudara. Ya, bahkan ia membungkam dan juga membantah segala apa yang dilakukan oleh orang-orang Indonesia terkait dengan Khomeini. Ya, marah karena apa? Karena dia yang paling tahu terkait dengan negaranya. Ya, dengan meninggonya Khomeini, justru pria asal Iran ini senang, bahagia, bereuforias karena mereka merasa berbebas. Bagikan orang yang dibebaskan dari tekanan, itulah ekspresi orang Iran ini yang sungguh sangat berbahagia. Jadi oleh sebab itu, saudara, bagaimana tanggapan dan pendapat saudara setelah menyaksikan video ini? Berharap teman-teman berkomentar di kolom komentar. Kiranya komentar saudara komentar yang membangun dan mengedukasi kita semua. Demikian video saya kali ini. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.